harian, seharian juga. Kalau dibongkar nggak apa-apa. Gimana kan gimana? Ini abang ini memang dia tidak bersalah, cuman hanya kami mengeluh. Tapi apalah dayanya, dia hanya sebagai manusia. Ya, ini tempat ibadah ini karena sudah mulai bereaksi untuk pembongkaran, tapi yang duluan membongkar adalah pihak perusahaan. Itu makanya terjadi ibu ini nangis di depan tempat ibadah yang sudah disediakan di Kembe Sentral. Ya makanya bagi teman-teman semua, tolong dibantu saya. Bagaimana jalan solusi terbaiknya? Bekerja harian, seharian juga. Kalau dibongkar nggak apa-apa. Gimana kan gimana? Ini abang ini memang dia tidak bersalah, cuman hanya kami mengeluh. Tapi apalah dayanya, dia hanya sebagai manusia. Ya, ini tempat ibadah ini karena sudah mulai bereaksi untuk pembongkaran, tapi yang duluan membongkar adalah pihak perusahaan. Itu makanya terjadi ibu ini nangis di depan tempat ibadah yang sudah disediakan di Kembe Sentral. Ya makanya bagi teman-teman semua, tolong dibantu saya. Bagaimana jalan solusi terbaiknya? Ya, dan rupanya teman-teman sampai sekarang masih juga terjadi ya persekusi yang dialami oleh saudara kita umat Kristiani. Ya, jujur saya sangat menyayangkan ya dengan kejadian-kejadian yang seperti ini. Karena ini memang sudah terlalu sering terjadi di negara kita yang kita cinta ini. Ya, karena ya tentunya harapan kita saudara-saudara bahwa yang namanya peribadatan itu adalah sebuah kewajiban ya yang dilakukan oleh setiap insan sebagai bentuk ucapan syukur atau terima kasih atas kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada setiap kita insan ya, kepada setiap kita umat manusia, apapun agamanya, ya kan? Dan juga ini adalah merupakan hak dari setiap individu ya yang berkewarganegaraan Indonesia. Artinya bahwa memang kita harus ketahui dan kita ingat kembali bahwa beribadah itu dijamin oleh konstitusi. Ya. Nah, itu sebabnya ketika hal-hal yang seperti ini terjadi, teman-temannya, kita sangat menyayangkan. Ya, kita tentunya merindukan bahwa kalaupun mungkin ada masalah ya dengan tempat ibadah, maka seharusnya dalam hal ini pemerintah harus bisa memberikan solusi terbaik. Makanya tadi apa yang disampaikan oleh bapak-bapak ini teman-teman ya, bagaimana solusi terbaik, bantu saya. Maka dalam hal ini mungkin kita yang jauh hanya bisa menyuarakan seperti ini, ya kita juga mau viralkan karena no viral ya kan, kalau nggak viral maka nggak akan diperhatikan teman-teman ya. Maka itu sebabnya marilah kita berdoa juga untuk saudara-saudara kita yang di gereja Bethel Indonesia ini yang ada di Desa Sopan, Kabupaten Damasraya, Provinsi Sumatera Barat. Ini lagi-lagi di Sumatera Barat teman-temannya. Dan ini dibagikan oleh Mas Permadi Arya di akun Instagramnya. Saya akan coba membacakan caption dari Mas Permadi. Wajah Indonesia. Ibu-ibu jemaah GBI menangis memohon agar tempat ibadah mereka tidak dibongkar. Ya, kejadian minggu kemarin di Desa Sopan Jaya, Kabupaten Damasraya, Provinsi Sumatera Barat ya. Nah, kita melihat ya bahwa tempat ibadah ini mau dibongkar teman-teman ya. Ya, tentunya kalau sudah dibongkar ya saudara kita yang mau beribadah sudah tidak bisa lagi beribadah dengan tenang ya. Lalu berikutnya dikatakan semoga Pak Ignatius ya, Ignatius Jonan bukan undang-undang jeda Fransiskus ya, cuma
buat jalan-jalan healing aja ya, tapi semoga Pak Jonan juga mau sampaikan ke Sri Jeda akan realita intoleransi di negeri ini ya. Itu beberapa ada Kanwil Kemenak, Sumatera Barat dan juga Sinode GBI ya. Teman-teman bantu ayunkan jempolnya lagi ya, kalau bukan kita siapa yang akan bantu suarakan sedih mereka ya. Mention Pak Jonan, Sinode GBI dan Kementerian Agama Sumatera Barat di kolom komentar. Yuk banjiri notif mereka ya. Oke, jelas ya bahwa tempat beribadatan ya atau gereja, katakan ya gereja saudara kita jemaat GBI di Desa Supanjaya ini mau dibongkar. Nah, di sini sehingga ada komentar alasan bongkar apa ini ya. Kita akan coba lihat kira-kira ada enggak ya. Nah, oke, di sini di komentari oleh Mas Permadi atas desakan orang-orang intoleran. Nah, ini lagi-lagi teman-temannya. Jadi ini dibongkar karena ada orang-orang yang tidak berterima ya dengan adanya rumah ibadah atau gedung gereja saudara kita jemaat GBI yang ada di Desa Sopanjaya. Sehingga dikomentari juga oleh Iwan, padahal Jokowi tinggal perintah Kapolri ya, Kapolri tinggal perintah polda-poldanya mata-mata yang menangkap warga-warga PKI ini untuk diadili. Apa susahnya Bang Permadi? Apa itu? Nah, itulah yang kita sayangkan memang teman-teman ya. Jadi ya jujur memang pemerintahan kali ini ya memang ada baiknya ya, ada baiknya yang dilakukan oleh Pak Jokowi, tapi soal ketegasan di dalam memperhatikan saudara-saudara kita umat Kristiani yang selalu mengalami persekusi ini sepertinya tidak terlalu diperhatikan oleh Pak Jokowi. Hanya bisa menyampaikan pidato tapi tidak ada tindakan selanjutnya ya. Itu yang kita sayangkan. Ada juga komentar dari Matias Sibo, semakin ditekankan akan semakin berkembang ya dan semakin kuatnya iman kami pada Tuhan Yesus Kristus. Ya, betul memang ya. Itu memang tentunya harus juga menjadi sebuah keputusan kita bahwa apapun yang kita alami kita tetap kuat di dalam Tuhan ya, karena memang Yesus sudah juga pernah menyampaikan barang siapa yang mengikut aku ya dia akan menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Artinya bahwa ketika kita menjadi seorang pengikut Kristus, menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, akan ada tantangan-tantangan yang akan kita alami. Tapi sekali lagi kita ada di Indonesia, di negara yang di mana soal peribadatan itu dijamin gitu loh ya berdasar Pancasila. Tapi ya di sini tidak ada ketegasan. Inilah yang kita serukan, ini yang kita suarakan. Mana nih pemerintah ya? Lalu berikutnya ada dari Finlerin ya, peluk dan maaf ya Ibu ya, Tuhan berkati perjuangannya dan kalau dirusak semoga menggantikan yang jauh lebih megah biar panas hati itu orang-orang yang intoleran ya. Lalu ada dari Romawi 83, Tuhan di mana keadilan di negeri ini. Nah, itulah yang kita suarakan dari Hadi Hiroshi, Indonesia darurat ibadah kaum minoritas. Betul sekali, inilah yang terjadi ya. Lalu berikutnya ada dari Tikus, berani nggak Mbak Najwa Shihab masalah seperti ini diangkat di channelnya? Saya sih mau ketawa aja ya. Saya pikir mana berani tuh orang, nggak akan berani ya. Lalu berikutnya dia katakan, atau apakah ini kurang penting dibandingkan masalah lainnya? Kira-kira ada nggak ya komentar dari Mas Permadi soal pertanyaan dari Tikus ini? Belum ada ya, belum ada. Oke, ya lalu ada dari Ernia Ratniara, Sumatera Barat, minimarket berlabel saja bisa dibakar di sana. Wow, ini memang betul-betul intoleran banget ya teman-teman ya. Ya, lalu berikutnya ada dari Lankan Sigal, cerita Sumatera Barat khusus kota Padang yang disebut juga Serambi Megah, pernah tinggal di kota ini saat bulan puasa dalam hatiku pasti ikut berpuasa karena berpikir rumah makan akan tutup saat siang saja. Ternyata ada beberapa yang dan menurut warga setempat banyak walaupun sembunyi-sembunyi. Makanya banyak juga orang setempat yang tidak puasa. Oke. Ya, artinya ada munafik ya. Bulan puasa tapi masih juga ya.
Ya itu urusan mereka sih teman-teman ya. Padang, Aceh, Banten mah nggak usah heran. Ada yang mau nambahin lagi nggak selain kota tersebut? Aku sih nggak bisa nambahin ya, ini dari Rizky ya. Lalu dari Rusia rusuh hari ini, ya Allah di negara yang terdapat Bhinneka Tunggal Ika aja saja terjadi yang seperti ini. Bagaimana di negara-negara yang lain? Ya itulah teman-teman ya. Dan ini yang paling terakhir dari Caca. Jujur saya juga ikutan menangis melihat hal seperti ini ya. Tempat ibadah yang sederhana dibongkar juga. Salah kami apa? Kami hanya sekelompok orang yang ingin berdoa dan berdoa. Kami bukan sekelompok orang yang mengganggu rekaman ya, berbuat onar atau anarkis ya. Kami hanya ingin berdoa sesuai Undang-Undang Dasar 45 pasal 29. Teman-teman, ya ayo kita doakan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita jemaah GBI yang ada di Desa Supanjaya, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat ini. Kiranya ada solusi ya. Tentunya kita berdoa mereka boleh kuat, mereka boleh sabar untuk menghadapi ya apa yang sedang mereka alami ya. Teman-teman, hanya doa yang kita bisa sampaikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya melindungi mereka, memelihara, menyertai mereka, dan kita percaya Tuhan pasti akan campur tangan atas apa yang dialami oleh saudara-saudara kita ini. Dan pemerintah tentunya, ayo ya lihat apa yang sedang terjadi di Sumatera Barat kali ini ya. Itu aja teman-teman, dan silakan juga berikan komentarnya nanti di kolom komentar di bawah ini. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas.